Iya, dan balik lagi di sini masih bersama kita di mana lagi kalau bukan di Bastard Bacotan Para Caster. Dan kali ini kita berenam, Satu, dua, tiga, Satu, empat, dua, lima. tiga, empat, Lima, yang lima. satu nggak usah Lima dihitung. dong. berenam dong. Satu lagi admin yang nggak kelihatan mukanya. Nggak, Nggak tulisannya usah. adminnya dua lagi. Gak Ger, lo apa sih Ger? Maksud lo admin tuh Admin. lo kayak ngomong gini, lihat deh tuh ada maba baru. Jadi ini kita mau ngomongin apa sih? Ya, ini Romeo Oji, dia mau diomongin. Bedanya Hujan, Oji. Oh, Gak hujan. Ngomongin hujan. jadi acara Bastard kali ini akan Bakal ngomongin rumah Oji gitu ya. Bentar, lo Oji kalau mau Bastard. ngomongin rumah gue gak bakal gue bolehin. Lo ada satu syarat. Apa Apa tuh? tuh? Lo punya motor gak lo? Jota Slim. Motor ada dong. Akinya apaan? Wow, akinya apalagi kalau bukan aki Yuasa. Nah kalau itu boleh. Kalau kita langsung Boleh bridging. dong. Boleh ke rumah lu dong nih ya. Boleh ke Oke, rumah lihat gue. Ya Hujan-hujanan sombong banget banget nih. lu. Gue juga punya motor gini-gini. Biasa gak kaki Mana lo? coba kasih lihat, Cak. Ada di depan kehujanan masih kesamperin. Mana? Iya dong. Kalau Gue bener pengen harus nunjukin kasih motor lihat. gue di kosan sebelah. Kosan adik gue. Kosan siapa Tahu. tuh? Ngehe, jauh. Kosan adik gue kalau nggak ada tuh kosan nggak mandi nggak berak gue kampret. Jadi ini kita Udah gue bridging berenam Aki nih Yuasa. pakai aki Yuasa semua dong. Oh Yuasa lah. Emang Pokoknya emang kita kenapa masih sih, Ci? Emang kenapa tuh harus pakai aki Yuasa? Nah, karena Aki Yuasa itu sangat membantu perjalanan dan mempermudah kalian semua yang bermobilitas cukup tinggi di Jakarta, apalagi tentunya macet, hujan, banjir, itu bakal kalian bisa lewatin semua asal akinya nggak kena ya kalau banjir ya. Kalau akinya kena ya konslet juga. Karena nggak Dorong kena juga. air. Iya benar, jadi hati-hati. Dan buat kalian semua itu wajib banget pakai Aki Yuasa dan kalian kalau bingung belinya di mana ada di aplikasinya. Ica, di mana aplikasinya Ica? Di Love You As. Love You. Lah gue lupa lagi. Di Google Play Store dan Play App Store. Oh, langsung iya. aja. Ini aplikasinya. Cari. Ya Sini, guys. Allah. Love Nih, di Yuasa HP-nya itu buat Koheri. Instagram. Nih, Dan pokoknya ini ada juga Instagramnya. di follow Yuasa dan Love juga Yuasa. Love Benar, You dan juga Asa. jangan lupa juga di subscribe YouTube channel True Love Yuasa. Jadi buat kalian semua jangan lupa pakai Yuasa karena Yuasa. Let's rock your battery. Let's rock your battery. Kan gue. Jadi kan seperti yang kita tahu sebelumnya itu Hornet dan Oji di akhir tahun nih, di akhir tahun atau di awal tahun kemarin itu Akhir. sempat positif COVID-19. Betul. Benar. Ya kan? Dan sekarang udah negatif hasilnya. Itulah kenapa Alhamdulillah. mereka berdua ini tampil lagi di sebagai caster M2 ya. Kalau positif pasti nggak boleh tuh. Betul, Ya, betul banget. Gitu. Nah, Regulasinya itu. gue pengen tahu sih gimana awal mulanya kalian bisa terkena COVID. Apakah tahu-tahu bangun-bangun dapat hidayah mimpi gitu, kamu kena COVID gitu. Terus langsung ngecek ke dokter gitu. Nggak gitu. Ngeri Oke. juga idenya kena COVID. Jadi gini, cerita awalnya itu bakal diceritain sama Konet bentar lagi, silakan Nen. Iya, Nah, jadi itu kan dia. awal mulanya tuh kalau misalkan lo tahu COVID kan kita nggak ada yang bisa lihat ya. Nah kebetulan Oji bisa lihat, jadi Oji bisa langsung cerita. Di mute dong dia. Bisa. Jadi biar gak dioper ke gua, ke elu. Bisa. Udah nyalain lagi dong. Gak usah sosok mute dan Error tadi ada, biasa hujan, Oh, kaget. Bisa. Kaget kameranya, sabar sayang, sabar. Kaget dia, mati gitu. Iya, Nah, gimana apa, jadi? Enggak, tadi gua tuh udah lempar ke lo, silakan Nen. Gua nggak sopan ngambil nanti. Iya, tadi kan gue bilang COVID-19 kan gak kelihatan, cuma lo bisa ngelihat, jadi lo tahu awal mulanya itu gimana. Jadi pas gua lagi pantau buka mata gini kan gua terlihat tuh virusnya. Habis itu Kornet bisikin gua. Dia matiin ini kamera dan juga matiin suara, tapi tenang aja buat kalian semua. Kita bakal break sejenak dan kita bakal balik lagi di cut dulu, bakal Kornet yang jelasin setelah yang satu ini. Tetap di Terima kasih. Bastard. Bastard, bacotan para caster. Kagak awalnya gini. Ini. Awalnya merasa tak enak badan si Kornet. Si Kornet ini Kenapa? merasa tak enak badan. Lebih dulu siapa sih, Ji?
Kornet dulu ya? Barengan. Jadi sama-sama gak enak badan, cuma gue masih memaksakan kerja kalau gue masih memaksakan kerja. Gue kira sakit-sakit biasa gitu. Akhirnya di titik ada hari Itu kapan sih? 2019. Tanggal berapa gitu 2020. misalkan lu ingat? Tanggal Desember 11. sih kayaknya. Tanggal 11, gue masih inget banget. Tanggal 11 hari Jumat. 11 Desember. 11 Desember hari Jumat, gue masih inget banget. Gue lupa dah, pokoknya itu dah tanggal segitu. Gue orangnya long term memory banget, jadi lupa yang lama. Nah, habis itu ketika gue masih paksain kerja, kok hari itu bener-bener gue nge-shootingnya tuh kayak lemes banget, mata kayak turun gitu. Padahal tiap hari mata gue turun kayak gini ya. Pokoknya lemes, udah senyum-senyumin masih kelihatan lemesnya. Makan, nah pulang tuh di mobil kayak AC agak dingin banget gitu loh. Kayak orang meriang pada umumnya Kayak lah ya. Meriang kan, kayak meriang kan. Nah, gue kayak ya udahlah biasa meriang, imbusin aja lah. Suntik dulu di sini gue kayak Buset. udah kan nih. Enggak gitu lah ya. Maksudnya Iya, udah. anjay mabar. Jadi gini gue Biasanya kalau orang Indo meriang tuh jurusnya tuh pakai ini kan kerokan ya. Langin ya. Gue sempet nulangin juga. Gue nulangin embus. Ica ngerti ya anak Priok ya. Sering loh. Sering Nggak, kerokan jadi gua. imbu. Agus nyambung. Udah, nggak jadi gini. Gue imbus istirahat. Masih nggak enak badan. Terus ya biasa gue sama Kornet apa ya? Kan lu tau dah orang zaman sekarang, orang zaman now nih. Di zaman yang new normal ini, nggak enak badan dikit parno ya gak sih? Bener gak? Jawab dong bener gitu dong. Bener gak sih? Sekali. Ulang Jo Luar Taslim. biasa. Terima kasih Iya, atas jawaban dari Ranger Mas. Oke, kita lanjut langsung ke Kornet. Oke, kalau dari gua karena gejalanya tuh kalau di antara gua sama Oji yang paling kelihatan tuh gua. Ngambek. Gua pikir itu nggak enak badannya gara-gara perubahan musim pancaroba. Karena gua ngerasa badan gue ini tiba-tiba langsung drop gitu, kayak pilek terus kayak lo tau gak sih lemas-lemas badan yang kayak abis kehujanan. Nah, aku tahu. Nah, gitu Ica kamu pinter banget. Kayak gitu dong lo bertiga, jamet. Kan bukan gue yang jawab. Nah, ya lu juga respon dong. Terus besoknya apa? Disertai puyeng nggak? Nah, besoknya itu pas habis gua Pegel kaki gue. Ngomongnya kayak orang iklan. Kita tuh habis kerja apa habis kemana aja ya? Habis kerja. Habis kerja mungkin ya, habis kerja. Gue pas pulangnya itu ngerasa pusing banget kepala. Nah, gue pikir kayak paling pusing yang kayak kecapean kerja gitu, karena biasanya gue ya udah pusing yang cuma sehari 2 hari hilang lah. Tapi ini masalahnya gak hilang-hilang 4 hari atau 5 hari gue tuh pusing tuh gak hilang-hilang, sakit banget kepala tuh. Sama gue batuk yang kayak batuk terus-terusan. Tapi gue mikirnya kayaknya gue kebanyakan ngerokok deh, karena gue ngerokoknya tuh banyak banget emang. Bener-bener kayak 2 bungkus 3 bungkus sehari. Terus gue mikirnya ini mah gara-gara rokok doang, udah deh gue istirahat aja deh. Makanya gue izin lah kerja selama seminggu ke depan tuh gue izin. Nah, Oji kan gak izin tuh gara-gara dia mikirnya masih yang kayak gak enak badan yang biasa-biasa aja. Kalau gue udah gejalanya tuh udah mulai dari pusing, batuk pilek yang sempat hilang sehari si batuk pileknya, besoknya tuh demam. Demamnya juga cuma sehari doang awalnya, besoknya udah biasa lagi. Besoknya lagi itu baru demam tinggi lagi. Demam tinggi yang berikutnya, ini gue 2 hari atau 3 hari, 2 hari demam ya. Itu di malamnya gue demam, itu gue tarik napas langsung batuk, langsung sesek banget. Dada tuh kayak langsung dek, kayak ditusuk gitu. Wah, itu gue udah parno awalnya tuh. Kayak kok biasanya gue demam gak pernah sampai sesek napas ya. Kayaknya gue demam cuma lemes doang, tidur tuh sembuh biasanya. Tapi ini gue udah tidur seharian, bangun siang lagi gue abis makan, gue minum obat tidur lagi sampai sore. Malamnya gue tidur lagi, tapi tetap aja kayak kok demam gue sama sesak napasnya gak hilang-hilang ya. Kenapa ya gue ya? Apa jangan-jangan gue COVID? Enggak Koret, lo gak COVID-19, enggak. Lo harus positive thinking, lo gak mungkin kena COVID, gak mungkin juga lo sakit, udah positif. Besoknya bangun-bangun, malamnya itu sorenya gue dapat kabar ternyata pas gue ketemu lagi kerja tuh ada 1 orang yang positif corona. Nah, gue disuruh lah sama si orang ini yang nge-DM gue untuk tes PCR. Tapi gue udah feeling tuh, gue tes atau nggak tes gue yakin banget gue positif, karena gue ngerasa dada gue tuh sakit banget, kayak ditusuk bener-bener kayak nggak bisa. Napasnya tuh susah banget, pendek banget napas gue. Yang biasa narik napas kayak tapi ini kayak langsung
langsung batuk, langsung sakit. Terus dahaknya itu dahak yang bukan dahak hijau tau gak sih lu, tapi dahaknya agak warna hitam, warna gelap. Aneh banget ya dahak gue. Iya sumpah warna-warnanya aneh banget dahaknya. Gue main minum obat batuk apa semua, tolak angin gue minum semua, tetep aja batuknya begitu mulu selama semalaman tuh kayak gitu. Sama pas gue tidur pinggang gue tuh sakit yang kanan, jadi gue kalau tidur samping tuh kayak pegelinu sakit, tuh gejala COVID juga kan. Emang Sama demam umur. sih ya. Sama gue mau nanya nih, umur. kayak ini kan ya penciuman juga jadi berkurang Kebetulan kan gue ya? enggak. Kebetulan gue alhamdulillah enggak. penciuman dan perasa gue aman banget, jadi gue bisa makan santai, gue nyium juga santai kayak gitu. Oh. Gejala orang COVID-nya beda-beda. Gue merasa untuk nge-share kemarin itu karena gue ngerasa intinya gue tuh pengen menyebarkan ke orang-orang kalau COVID itu tidak sebegitu menyeramkannya dan masih bisa untuk di-fight gitu loh. Masih bisa di-fight untuk sehat. Karena gue juga ngerasa gue gak butuh biaya banyak tuh alhamdulillah Cak. Jadi kayak gak butuh sampai jutaan atau ratusan juta untuk menyembuhkan diri gue. Yang penting gimana caranya kita mengatur pola hidup kitanya aja. Padahal gue COVID itu ada satu gejala juga, jadi gak nafsu makan tapi gue paksain makan. Gue paksain makan mulu, gue paksain tidur istirahat. Gue paksain minum obat, gue paksain minum jahe, rebusan jahe sama kunyit. Jadi kayak gue berhenti ngerokok juga, jadi bener-bener kayak gue stop semua yang menurut gue bakal bikin parah dan gue coba untuk pola hidup sehat lagi. Dan hari pertama gue stresnya itu yang tadi Koher bilang, gue hari pertama stres banget itu karena gue nggak tahu apa-apa soal COVID. Jadi pas hari pertama gue udah pikirannya kemana-mana, gue kayak aduh kalau gue telat obat ini gimana, aduh kalau gue nggak ke rumah sakit gimana, aduh ntar gue kalau misalkan napas tiba-tiba dan akhirnya gue nggak bisa napas di kosan gue ada yang nolong gimana, karena kamar gue selalu gue kunci kan. Jadi kayak wah pikiran gue dulu kemana-mana dan itu malah bikin makin drop badan gue, malah makin jadi pusing, malah makin capek. Dan yang gue lakukan saat gue lagi stres itu gue sharing sama teman gue yang sudah pernah kena COVID. Dia ceritain, bahkan respon dia ya pas gue bilang gue pengen nelfon lo urgent, gue bilang kan penting banget nih, minta nomor lo, gue bilang DM tuh kan, terus dia ngasih nomornya, terus pas gue telepon gue ceritain kalau gue COVID gini-gini, respon pertama kali dia itu ketawa. Yang gue lagi panik banget, gue langsung bilang kalau ketawa sih kan gue kena COVID, ini corona lo gini-gini. Iya gak apa-apa, lucu aja soalnya kak, kata dia. Terus dia akhirnya cerita pengalaman dia pas lagi COVID itu kayak gimana. Nah itu tuh ketika dia cerita, dia kasih tahu cara pengobatannya, gue udah mulai tenang tuh. Jadi gue tahu apa yang harus dibeli, vitamin apa yang harus gue konsumsi, terus pola hidup seperti apa yang harus gue jalanin. Itu akhirnya gue udah mulai tahu, besoknya tuh baru gue udah mulai jalanin obat-obatnya itu. Sama benar kata Oji juga, emang harus jaga moodnya tuh harus positif. Jadi bener-bener kayak ketika gue udah mulai drop, galau atau apa, mungkin kerjaan atau gimana, gue pasti biasanya nongkrong di Discord sama anak-anak Five Brothers. Five Brothers ini isinya ada gua, Oji, Abed Ansel, sama KB, sama ada Volva. Nah gitu selalu berlima tuh, teleponan tiap malam, Masing-masing Discord. begadang, kayak gitu. Apalagi gue tidurnya tuh yang dari pagi ke siang, siang ke sore, jadi malamnya gue melek. Dan teman yang selalu begadang sama gue, yang selalu stay di Discord sampai pagi, sampai jam 5, sampai jam 6 tuh biasanya sama Volva. Nah itu biasanya kita ngobrol-ngobrol di situ. Nah yang lucu dari 5 persahabatan ini, lucu dan sedih juga sebenarnya. 5-5-nya itu akhirnya kena COVID nih. Semuanya kena. Jadi Oji nularin ke si Abed, tapi gue nggak tahu nih KB sama si Volva nih, entah dari kru yang kita, gue sama Oji kerja akhirnya nularin ke mereka, atau dari tempat lain, gue nggak tahu. Jadi pas karena beda pisah kerjanya. Iya, karena kita beda-beda kerjanya. Bahkan gue digantikan sama si KB sama Kolius untuk hari di mana gue harusnya kerja, tapi karena gue COVID dan gue istirahat jadi gak kerja. Kalau kalian mau tahu ya juga ya, kenapa gue bisa jadi Ranger Mas kayak sekarang. Di caster awal pertama kali gue, ini udah official kerja ya, bukan coba-coba ya. Kan gue memang coba tuh di kualifikasi MPL, tapi pas gue kerja langsung di MPL, pertama kali gue nge-cast sama si gendut ini, gue dapat briefingan. Nah dulu kan kalau caster yang kasarnya acuan caster tuh ke arah Mas Melon ya. Jadi gue di briefing, lo kalau bisa kayak gini Ji kalau nge-cast tuh kayak gini, yang benernya kayak gini. Gue bilang oke, gue coba ya. Terus gue coba nge-cast, gue jelek banget. Satu orang yang marah sama gue secara langsung live, nih kayak gini nih, lagi live nih. Ya, nih. Terus dia gini, minta kertas dong. Gue lagi ngomong kan, minta kertas dong. Kertas dia tulis, nge-cast lo jelek banget. Volva langsung lagi live. Itu semenjak itu gue belajar dan caster gue belajar dari dia, belajar dari KB, dari Kones segala macam. Benar-benar improve banget dari segi caster gue. Dan kalau dia mungkin nggak marah saat itu sama gue, mungkin nggak ada tuh Ranger Mas yang teriak-teriak kayak sekarang. Nggak ada, nggak bakal ada gue kayak begini. Tuh sosok dia sepenting itu di mata kita semua, yang benar-benar kayak
impact banget si gendut ini. Orang yang ya gimana ya? Apalagi ya? Nah, apalagi ya, jujur ya. Belakangan ini kan gue lagi agak sedikit tough juga ya, agak sedikit berat dari segi apa aja di hidup gue nih. Biasanya nih kayak gini-gini tuh kayak dia tuh suka tiba-tiba nelpon, suka tiba-tiba reply story, ngajak makan. Sekarang nggak ada lagi tuh. Gue sampai kalau misalnya lo pada mau tahu nih yang mana ya, gue DM dia anjing. Yang pada nongkrong berlima lah tuh makan malam tuh Itu selalu Naik setiap motor, kita. Nih gue sampai sorry ya, gue ambil kameranya. Tuh hari berapa? Mana sih? Tuh Senin. Ya kebalik ya, sorry ya. Nggak apa-apa. Enggak. Benar. Tuh mana sih? Oh ya gini. Gua janji sama dia belum kesampean main auto gym bareng. Iya, gua Senin kemarin. Wolf, I wish you were here man. I miss you bro. Love you, sleep tight. Kayak biasanya kalau gue lagi berat-berat kayak gini tuh dia kayak suka ngajakin makan, suka pergi, suka nelfon gua, dengerin cerita. Itu hampir kayak gitu dan dia kayak gitu ke misalnya ke yang gue tau Five Brothers dan itu bukan gue doang. Kayak Cornet lagi galau nih, tiba-tiba ditelepon, ditemenin begadang main. Apa gitu juga gue. Jadi ya kan? gue kalau misal lagi ada masalah biasanya suka ngilang aja gitu dari sosmed ya. Misal kayak seminggu atau berapa hari gue benar-benar gak interaksi sama sekali. Volva tengah malam tiba-tiba ngechat, Cak, lu gak apa-apa? Di antara semua orang yang gak tahu kalau gue lagi gak kenapa-napa, dia ngechat gue random gitu, Cak, lu gak apa-apa? Gak apa gitu. Dia menurut gue dia orang yang paling peduli sama sekitarnya gitu. Makanya kenapa ketika dia udah gak ada, orang-orang juga banyak banget yang peduli sama dia gitu. Betul, setuju banget. Betul banget. Ya, kita kalau ngomong Volva ya kan udah bisa dibilang Volva tuh bukan cuma sekedar teman kan. Lebih dari teman. Lebih dari teman. Bahkan bisa kita bilang buat kalian ya, terutama untuk Five Brothers itu udah kayak ngerasa Volva ini udah saudara kalian. Betul. Gue mau tanya biar buat Ica, buat Agus juga boleh. Gue pengen tahu satu kata dari kalian yang menggambarkan Volva. Kira-kira dari Cornet dulu deh. Kira-kira apa satu kata yang bisa menggambarkan Volva? Peduli. Gua penyayang. Dari Ica atau dari Agus? Gue sharing. Dari gue mungkin inspiring ya. Dia pertama kali gue nge-cast sama Volva itu yang sama Cornet juga tuh di Kaskus Battleground. Itu pertama kali gue pairing sama Volva. Terus ini ngobrol-ngobrol sama gue, dia nanya-nanya gue PUBG Mobile segala macem. Ya itu sharing juga sebenarnya. Terus kalau dia ngeliat site dia begini-begini, begini-begini. Terus orangnya ceria juga offline. Ya Volva kan. Iya. Terus ada event offline juga gue ngisi sama dia di UBM. Universitas Bunda Mulia itu masih Kaskus Battleground juga gue sama dia sama Cijeli waktu itu. Terus Volva tuh kita beres event, udah tuh ngobrol, yang lain kru pada siap-siap, gue masih ngobrol sama dia. Dia ngobrol lah tentang e-sports dari dulu segala macam, nih kita berkembang ini segala macam. Terus nih nge-cast lo mau ngeliat nge-cast nih gini. Terus orang-orang yang minimal yang lo lihat ini dulu nih yang di Indo nih gini. Terus tempo apa segala macam. Emang dia ngomong sih. Terus tim-tim e-sports dia juga cerita Mobile Legend itu sih sharing sih dia lebih banyak ke sharing sih. Mungkin gini kali ya, ini pas banget di Jebret ya. Jebret kan yang nonton banyak dan juga mungkin nggak cuma semua orang e-sports tuh yang nonton. Ini juga dia punya satu harapan yang mungkin belum terrealisasikan. Udah sedikit. Dia punya satu harapan. Dan mungkin setelah ini ada IO atau petinggi-petinggi PBSI atau orang-orang official pemerintah siapapun itu yang bakal masuk terjun ke e-sport mendengarkan ini. Ini bapak-bapak yang ibu-ibu yang terhormat, kawan saya almarhum Franz Volva dia punya mimpi satu. Dia pengen punya mimpi caster itu dihargai dengan layak seperti para professional player. Dia bilang
dia adalah salah satu orang yang pengen banget caster dinaikkan dari secara finansial, materi dan hak-haknya. Dia pengen banget caster juga bukan hanya digaji dengan kasarnya secara barbar, yang kasarnya karena lo nggak punya pengalaman segala macam, atau walaupun lo ada pengalaman tapi karena lo butuh gue dengan tukar exposure gaji lo rendah atau nggak dipotong diskon 50%, dia pengen kayak ya walaupun exposure gede di turnamen itu, dia pengen ya gaji sesuai kemampuan dan hak si caster. Dan mungkin suatu saat nanti atau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang nonton video ini bisa menyetarakan para caster, bisa membantu kesejahteraan para caster. Karena kalau buat kalian mau tahu ya, Volva itu benar-benar memperjuangkan para caster yang bisa dibilang harga-harga caster naik, itu salah satu penggeraknya dia. Dia marah banget ketika harga caster kayak masih segitu-segitu aja. Sesayang itu dia sama dunia shotcaster. Sesayang itu dia, makanya dia kalau misalnya kalian mungkin di sini ada caster, kemarin ada caster baru terjun ke esports dan ngobrol sama dia, pasti dia ngobrol banyak banget sama kalian. Karena dia sesayang itu sama dunia shotcaster dan pengen generasinya tetap berjalan. Dan gua harap bapak-bapak, ibu-ibu, CEO atau official pemerintah yang nonton ini, dan mungkin kayak IO yang nih caster kemahalan segala macam, mungkin bisa lah terbuka atau terketuk hatinya. Kalau kata teman nego caster sedalam-dalamnya gitu ya. Kalau kata teman gua, caster itu juga manusia. Kata teman gua, caster juga punya hati. Caster juga bisa capek. Jangan samakan dengan pisau. Kalau kata teman gua, nonton pertandingan game apapun, nggak ada caster, nggak bakal seru. Nonton bola tim kesukaan gak ada caster pun bisa ketiduran. Nonton bola nggak ada Bang Valen, kita nggak digaji. Bangga nih, temen gue bangga, gue bisa ngomong serius, Dut. Sekali-sekali aja, besok-besok goblok lagi. Iya. Ya mungkin itulah yang bisa kalian bagi ya ke teman-teman yang lagi nonton juga. Jadi mungkin sedikit tips dari gua, dari ngerangkum tadi pembicaraan kita semua. COVID itu sebenarnya nyata dan ada di dekat kita, karena banyak banget teman-teman atau orang yang gue kenal juga tuh kayak ngerasa COVID ini apa sih? Enggak lah, gua ngerasa badan gue kuat, gue nggak mungkin kena. Tapi ya bisa kita bilang sekarang udah orang-orang terdekat kita yang kena. Bahkan ya seperti yang tadi kita sudah bicarakan ya, Volva juga bahkan sudah dipanggil pulang kepada Yang Maha Kuasa gitu kan. Jadi menurut gua COVID, kalian tetap harus jaga kesehatan penting, kebersihan juga penting. Seperti yang kita tahu kan, biasa pemerintah juga selalu bilang 3M gitu kan. Itu penting banget kalian cuci tangan, penting jaga kebersihan, jangan sampai kalian pegang mulut atau hidung gitu pada saat bepergian. Walaupun misalkan kalian terpaksa harus bepergian, kalian sampai rumah itu harus ganti baju, mandi, semua bersihin badan segala macam. Karena mungkin bisa jadi kita nggak sakit, kita OTG, tapi kita bisa nularin keluarga di rumah. Ini menurut gua itu yang paling berbahaya. Kita nggak merasa sakit, tapi kita nularin. Betul, bahaya banget. Betul. Itu menurut gue bahaya banget. Dan satu hal mungkin tadi Ica sempat ngomong gitu kan, orang kalau mikir ya udahlah kalau sakit isolasi mandiri aja, jaga kesehatan, makan lagi vitamin apa segala macam. Tapi beberapa teman gue tuh juga ada yang sakit ke rumah sakit. Tadi aku sempat bilang kan rumah sakit penuh, ngantrinya lama. Kebetulan teman gue dapat rumah sakit tuh kayak udah cari ke beberapa rumah sakit, akhirnya dapat isolasi bisa sampai 2 minggu. Dan lu tahu habis berapa biayanya? Satu orang bisa sampai 75 juta. Mati. Itu COVID tuh ya? COVID. Jadi itu bukan sesuatu yang mungkin kalian pikir ya udahlah COVID bisa sembuh. Tapi kalau sampai kalian keluar uang itu, aduh, ini kayak pengeluaran yang nggak penting gitu. Kalau kalian bisa jaga diri,
lebih baik daripada kalian harus. Kesehatan tuh mahal. Betul, kesehatan tuh mahal. Hmm. Gitu sih. Jadi ya tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Kalau nggak perlu keluar ya jangan keluar. Karena kan kayak kita ini sebagai shotcaster kan, kalau ada kerjaan juga ya terpaksa keluar gitu kan. Dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Cara terakhir gue juga sempat shotcaster pun itu juga diminta rapid test beberapa hari sebelum shotcaster. Ya. Gitu. Karena gak cuman orang aja yang harus jaga kesehatan ya, tapi motor juga harus dirawat, harus sehat. Karena gimana tuh biar sehat motornya? Karena biar sehat, motornya harus dipakai tiap hari. Kenapa harus tiap hari? Karena olinya biar berputar. Motor juga harus dipakai. Benar, kalau motor dianggurin doang bisa rusak. Olinya muter, Cok. Kalau motor didiemin doang malah cepet rusak dibandingkan motor dipakai tiap hari. Tapi semua itu percuma sih Ji sebenarnya kalau misal lu nggak pakai Yuasa mah. Makanya kalau abis lo pakai tiap hari lo juga harus kontrol kesehatan motor lo. Kalau misalnya akinya bukan Yuasa, pasti tuh akinya cepat soak. Karena motornya kan aki dipakai terus. Makanya kalian semua kalau mau motornya sehat, mobilitas gampang, gak ada hambatan, jemput cewek walaupun hujan tetap bisa terabas terus, kalian wajib pakai aki Yuasa. Kalian bisa cek juga di aplikasinya apa namanya? Di Play Store dan juga App Store kalian. Langsung aja search aki Yuasa. Udah 3 kali masih lupa dia lo kayak Oji lo. Kayak Oji lo pokoknya lo. Udah juga jangan lupa di subscribe di Love Through Yuasa ya, dan juga di follow Instagram di Love Yuasa. Dan buat kalian semua kalau nggak percaya coba sendiri, kalau udah coba tag ke kita semua. Alright, pokoknya Yuasa. Let's rock your battery. Setelah Adlibs gue juga mau metal juga, tapi kaki gue tuh. Oke, thank you ya buat kalian semua yang sudah berbagi cerita-cerita tentang COVID ini, karena kan memang sangat penting. Jadi nanti kita akan balik lagi di Bastard tentunya, karena kita punya topik-topik yang nggak kalah serunya lagi di episode berikutnya. Jadi kita semua berenam ya termasuk admin. Kita semua pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you guys.